Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Syarifan, NIM D100205012. Perkenalkan, nama saya Karita Natalia Ferita dengan D100250015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Jafar bin Rohman dengan NIM D1025013. Perkenalkan, saya Rian Sedang Resi, NIM D100250014. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Fisika Dasar ingin mempresentasikan tentang materi momen inersia. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari praktikum momen inersia. Nah, di sini saya akan membacakan definisi dari momen inersia maupun momen inersia. Untuk yang pertama adalah pengertian dari momen. Momen sering sekali dipakai sebagai singkatan dari momen gaya atau torsi. Momen gaya adalah ukuran kemampuan gaya untuk memutar benda terhadap suatu sumbu atau polos. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian dari inersia. Inersia sendiri adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan geraknya. Jika diam, maka dia akan tetap diam. Jika lo bergerak, maka akan terus bergerak lurus dengan kecepatan tetap kecuali ada gaya luar. Nah, momen inersia ini berhubungan erat dengan hukum 1 Newton, di mana berbunyi jika resultan gaya pada benda sama dengan 0, maka benda tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Selanjutnya ada definisi dari momen inersia. Momen inersia atau kadang disebut sebagai inersia rotasional adalah generalisasi konsep inersia di gerakan rotasi. Ringkasnya, momen inersia adalah ukuran kelembaban benda terhadap perubahan rotasi di sekitar suatu sumbu. Jadi, semakin besar momen inersia, maka makin sulit benda itu berputar atau diberhentikan perputarannya. Kemudian yang selanjutnya ada rumus umum momen inersia untuk suatu partikel adalah I sama dengan M kali R kuadrat, di mana I adalah momen inersia, M adalah massa partikel, dan R adalah jarak partikel ke sumbu rotasi. Jadi kelompok kami akan memberikan contoh-contoh penerapan inersia dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan yang pertama, membuktikan hukum inersia atau hukum Newton melalui percobaan yang sederhana. Yang kedua, menunjukkan hubungan antara gaya, gesek, massa, dan momen inersia. Dan yang ketiga atau yang terakhir, memberi gambaran bahwa momen inersia membuat benda sulit berubah keadaan rotasi. Alat dan bahan kita menggunakan selembar kertas HVS dan satu buah botol plastik yang berisi air. Ya, tanpa basa-basi langsung kita ke tahap percobaan. Langkah-langkahnya, kita taruh botol di atas kertas dan kita tarik secara perlahan. Oke, percobaan pertama, botol ikut bergerak karena kertas kita tarik perlahan ya. Berikutnya percobaan kedua, botol tetap diam di tempat karena kertas ditarik secara cepat. Baik, terima kasih. Jadi untuk hasil dan analisisnya, yang pertama, jika kertas ditarik dengan lambat, gaya gesek bekerja cukup lama, sehingga botol ikut tertarik bersama kertasnya. Tetapi jika kertas ditarik dengan cepat, maka gaya gesek hanya sebentar, tidak cukup untuk memberikan gaya horizontal besar pada botol, sehingga botol tetap diam. Yang ketiga, untuk analisisnya, inersia translasi menjaga botol tetap pada posisinya. Yang kedua, momen inersia botol mencegahnya cepat terguling atau berputar akibat torsi gesekan. Yang terakhir, semakin berat botol atau massa semakin besar, maka semakin kuat efek inersianya. Nah, untuk kesimpulannya, percobaan ini membuktikan hukum 1 Newton, di mana benda cenderung mempertahankan keadaannya. Botol tetap diam ketika kertas ditarik cepat karena inersia dan momen inersia yang besar. Yang terakhir, gaya gesek hanya berperan singkat sehingga botol tidak mampu memindahkan. Sekian presentasi dari kelompok kita, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.